Oke, baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman dari Mabim Biologi yang mempercayai saya untuk membawakan materi. Nah, pada hari ini perkenalkan dulu, nama saya Vanessa Alberta atau biasa dipanggil Cia. Dan puji Tuhan, pada saya diberi kesempatan untuk menjadi ketua pada Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Pajajaran. Nah, hari ini kita akan topik tentang pemikiran visioner. Oke, mungkin boleh dibantu next. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya yakin juga teman-teman di sini pasti tidak asing dengan ya pemikiran visioner ya, dengan kata-kata pemikiran visioner ini atau kayak apa visinya nanti ke depannya seperti apa dan sebagainya. Namun untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pengertian pemikiran visioner itu. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, visioner sendiri itu adalah orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan gitu. Jadi merencanakan sesuatu atau mungkin merancangkan sesuatu begitu. Kemudian ada juga pengertian bahwa visioner itu merupakan seseorang yang memiliki pemikiran strategi yang tepat untuk langkah ke depannya. Selain itu, mereka dapat membaca potensi yang ada dan menyinergikannya. Selanjutnya adalah seorang pemikir visioner itu pasti mampu memberikan motivasi mengenai hal-hal yang sebaiknya dilakukan untuk keadaan mendatang. Seperti itu. Oke, mungkin boleh dibantu next. Oke, tadi kita sudah membahas pengertian pemikiran visioner secara general ya, berdasarkan KBBI dan berdasarkan artikel yang ada. Nah, selanjutnya ini adalah pemikiran visioner menurut pandangan iman Kristen. Nah, saya ambil dari ayat Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bunyinya, sebab aku sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Begitu, teman-teman. Nah, jadi dari ayat ini tuh dapat diambil kesimpulan ya teman-teman. Yang pertama adalah pemikiran visioner itu menurut pandangan Kristen dapat dipahami sebagai cara berpikir yang mempunyai orientasi pada rencana serta kehendak Allah di masa depan. Bukan hanya berdasarkan logika manusia, ego, dan kepentingan sesaat. Kemudian, dalam iman Kristen, visi bukan sekedar ambisi pribadi, melainkan pernyataan tujuan ilahi yang ditangkap dan dihidupi oleh seorang yang percaya. Begitu. Jadi, ketika kita mempunyai pandangan visioner ya, atau pandangan mengenai rancangan kita ke depannya, ya kita nggak boleh mengutamakan ambisi kita pribadi, teman-teman. Sebagai umat Kristen, kita harus tanya juga apa maunya Tuhan untuk apa yang akan kita kerjakan gitu. Percuma ketika kita sudah merancangkan banyak rancangan untuk masa depan, tapi kita hanya menuruti ambisi pribadi ya. Kemudian yang terakhir ini adalah kemampuan, jadi maaf ada tipe sedikit ya, kemampuan melihat masa depan yang Tuhan rancangkan, yang hanya mungkin jika kita menyerahkan diri secara penuh kepada Tuhan dan meminta hikmat ilahi untuk mengarahkan cara berpikir kita. Dengan begitu, visi kita bukan hanya jauh ke depan, tetapi juga selaras dengan kehendak Allah. Seperti tadi yang sudah saya singgung di poin yang sebelumnya ya teman-teman. Bukan hanya nurutin ambisi pribadi, tapi kita juga harus dengerin apa yang Tuhan mau atas hidup kita gitu. Bukan tentang apa yang kita mau, tapi apa yang tentang Tuhan mau. Nah, gimana sih caranya? Ya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta hikmat Tuhan gitu untuk kita bisa tahu kira-kira Tuhan seneng nggak ya tentang rancangan saya atau visi saya di masa depan ini. Apakah benar nggak ya, selaras nggak ya dengan kehendak Tuhan atas hidup saya seperti itu. Oke, boleh dibantu next. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya ambil tiga dasar ayat Alkitab ya, yang bisa diselaraskan dengan pengertian pemikiran visioner ini. Yang pertama ada di Amsal 3 ayat 5-6, saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kemudian ada di Yeremia 29 ayat 11 yang sudah dibacakan tadi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan yang terakhir ada di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi teman-teman, ketika kita ingin berpikir visioner, sebenarnya berpikir visioner ini sangat perlu ya teman-teman ya. Karena ya kita
tidak bisa gitu hidup let it flow saja gitu. Kita juga perlu persiapan gitu. Namun yang harus kita ingat adalah kita harus selalu percaya gitu dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai ego kita menang atas pemikiran visioner kita dan kita mengabaikan perintah Tuhan atau kata-kata Tuhan atau apa yang Tuhan mau akan hidup kita gitu. Kemudian kita harus selalu percaya dengan rancangan Tuhan kalau Tuhan tuh akan beri rancangan yang terbaik buat kita. Jadi ketika kita mungkin sudah berpikir visioner, terus mungkin apa yang kita sudah rancangan itu berbeda dengan rancangan kita sebelumnya, ya kita harus terus percaya kalau apa yang terjadi saat itu, ya memang Tuhan sudah kasih yang terbaik gitu. God knows best of our life gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, hal itu ngomongin ketika kita sudah merencanakan pemikiran kita secara visioner ya, apa yang akan kita kerjakan, ya kita juga harus balance gitu untuk tanya Tuhan, untuk berdoa, untuk taat kepada Tuhan gitu supaya ya semuanya akan ditambahkan kepada kita gitu, umat yang percaya gitu. Dan sekalipun mungkin rancangan kita dan rancangan Tuhan itu berbeda, ya kita akan tetap sadar gitu kalau oh oke, God knows best of our life. Jadi tidak akan ada kekecewaan dan kita akan terus mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi pekerjaan kita dan tetap bersuka cita seperti itu teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya boleh di next. Nah, oke. Selanjutnya ini adalah what should we do ya teman-teman ya. Ini ada berserah versus menyerah gitu. Ketika kita berpikir visioner ya. Kalau saya sendiri ya, saya sering buat merencanakan masa depan saya itu seperti apa. Saya orangnya terplanning gitu teman-teman. Jadi saya terbiasa untuk oh nanti saya minggu depan nih kira-kira saya mau mencapai goals ini dan ini gitu. Dan yang harus kita lakukan adalah berserah gitu. Sekalipun mungkin oh kayaknya minggu depan nih ada praktikum atau ada tes dan saya tuh ngincarnya skor segini ya tapi kok kayaknya nggak mungkin ya karena dosennya nih susah atau mungkin pelajaran yang ada itu kurang saya kuasai ya kita harus tetap mengusahakan yang terbaik dan tetap berserah gitu teman-teman jangan sampai kita menyerah gitu karena berserah dan menyerah ini adalah dua konteks yang berbeda ya ketika kita sudah berserah berarti kita sudah lakukan bagian kita gitu dalam pemikiran visioner ini dan kita menyerahkan yang lainnya atau menyerahkan hasilnya kepada Tuhan gitu. Nah, sedangkan menyerah, kalau menyerah ini kita nggak berusaha, tapi kita udah langsung give up duluan gitu, teman-teman. Kayak mungkin teman-teman tahu ya quotes, we do our best and God do the rest. Nah, itu adalah berserah gitu ya. Kalau menyerah, ya udahlah. Kayaknya kalau dipikir-pikir, "Hah, aku nggak akan jadi seperti ini deh, soalnya terlalu susah. PK aku aja segini, nilai aku aja segini gitu. Nah, itu adalah pemikiran visioner yang salah ya, teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya boleh di next. Nah, ini ada what should we do juga selain di berserah versus menyerah. Kenapa tadi saya ambil juga berserah versus menyerah? Sepertinya Gen Z ini ketika ketika kita merencanakan atau memplanning sesuatu ke depannya itu sometimes kita bisa ngerasa yang kayak aduh kok kayaknya sulit ya ya udahlah nyerah aja deh ganti planning aja lah dan sebagainya begitu. Nah, maka dari itu tadi saya bilang kita harus berserah, kita harus lakukan yang terbaik dulu bagian kita. Nah, setelah itu kita harus ngapain aja sih? Nah, yang pertama adalah kita harus tadi ya berserah udah dibilang. Kemudian taat. Taat kepada apapun ya untuk berdoa, untuk kita baca Alkitab dan untuk mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Jadi mungkin ketika ada satu pemikiran kita yang aduh ternyata kok gagal ya, aduh ternyata kok kayak gini ya. Ya kita harus tetap taat, kita nggak boleh jauh dari Tuhan gitu dan hal itu harus menjadikan kita semakin dekat sama Tuhan. Kita harus semakin tanya Tuhan gitu kayak oh ini apa ya kira-kira yang Tuhan mau atas hidup saya kok seperti ini ternyata gitu. Nah dari ketaatan tersebut tuh bisa menjadikan kita berhikmat teman-teman dan hikmat ini itu ya bisa menjadikan kita semakin bijak ya semakin wise gitu atas apa yang kita pikirkan atas apa yang nanti terjadi setelah pemikiran kita mungkin sudah dijawab Tuhan dan lain sebagainya begitu. Dan yang selanjutnya adalah berdoa ada di Lukas 1 ayat 38 saya izin bacakan. Oke, teman-teman juga bisa dibuka juga Alkitabnya di Lukas 1 ayat 38. Oke, itu tentang ini ya, tentang Maria ya.
Maria yang diberi Roh Kudus di apa yang mengandung bayi dari Roh Kudus. Dia ngomong, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, yang saya kutip ini adalah berdoa untuk ngomong, jadilah padaku menurut perkataanmu gitu teman-teman. Jadi sekalipun kita sudah berpikir visioner, sekalipun kita sudah membuat planning kita sebaik mungkin, sekalipun kita sudah punya privilege atas pemikiran itu, ya kita harus tetap berdoa dan kita harus tetap ngomong gitu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya mungkin pasti susah ya, pasti berat gitu. Bayangin kalau misalnya kita sudah merencanakan di masa depan kita, oh oke, saya setelah lulus saya akan S2 di luar negeri dan lain sebagainya, bla 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 bla. Tapi ternyata ketika kita ngomong jadilah padaku menurut perkataanmu, ternyata Tuhan maunya kita buat oke deh nggak usah S2 tapi melayani aja di kampung-kampung kecil ya. Itu kan pasti sangat sangat menyakitkan ya teman-teman ya, mungkin awalnya ketika kita mungkin denial dulu atau mungkin kita sedih dulu dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah berserah, sudah taat, sudah berhikmat dan sudah berdoa, yaitu kita akan baik-baik saja gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah percaya. Percaya ya seperti tadi yang sudah dibahas di Matius 6 ayat 33, di mana ketika kita sudah melakukan yang terbaik ya Tuhan akan beri yang terbaik juga gitu buat kita. Oke, mungkin boleh di next. Oke. Oke, mungkin ini ya. Terus ada pertanyaan juga nih, kenapa pemikiran visioner penting? Mungkin tadi saya sudah singgung ya, banyak sekali saya singgung kayak, oke, at the end kita tuh harus tetap mengandalkan Tuhan nih, kita harus tetap percaya sama Tuhan. Terus mungkin ada yang kayak bingung, waduh, terus kenapa ya pemikiran visioner ini penting? Terus kenapa ya saya harus tetap berpikir visioner kalau ujung-ujungnya nanti juga Tuhan udah punya rencana buat saya. Terus kenapa saya harus planning hidup saya sedemikian rupa gitu? Nah, jawabannya adalah yang pertama, pemikiran visioner ini tuh membuat hidup kita terarah, teman-teman. Jadi kita punya goals, punya tujuan gitu, dan itu penting gitu sebagai manusia, bukan hidup sebagai orang yang lempeng ya, teman-teman ya. Terus kemudian menumbuhkan iman dan harapan, begitu teman-teman. Nah, jadi iman dan harapan kenapa bisa tumbuh dari pemikiran visioner? Jadi ketika kita sudah mempunyai pemikiran visioner, kita tuh jadi punya apa ya, iman gitu untuk selalu berdoa dan kayak oke Tuhan, saya akan melaksanakan ini di next week. Jadi tolong engkau buat berhasil dan sebagainya. Nah, itu adalah iman gitu dan sebaliknya ya ketika mungkin rencana Tuhan atas hidup kita berbeda dengan rencana kita, dengan pemikiran kita, ya nantinya iman itu akan diuji gitu dan iman akan tumbuh ketika teruji teman-teman seperti itu dan akan menimbulkan harapan yang lebih lagi gitu sama Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah menjadi sarana Tuhan menggenapi rencananya. Itu. Dan yang terakhir adalah menjaga seimbangan antara perencanaan manusia dan kedaulatan Allah, teman-teman. Jadi, kita tetap harus memikirkan apa ke depannya untuk hidup kita, tapi kita juga harus berserah gitu. Kita harus tetap percaya kalau Tuhan itu berdaulat atas hidup kita dan kita tidak boleh berdiri sendiri gitu atas apa yang kita mau atau atas ego kita, atas ambisi kita gitu. Jangan berserah dan jangan mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita harus tetap mengandalkan Allah untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu teman-teman. Jadi harus balance antara pemikiran visioner kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita akan kerjakan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa rencananya pasti akan baik buat hidup kita. Gitu. He has made everything beautiful in its time. Di Pengkhotbah 11 ya itu teman-teman. Oke, mungkin boleh di next. Oke, sebenarnya sekian em, firman Tuhan, bukan firman Tuhan ya, penjelasan saya terkait pemikiran visioner ini. Dan tadi saya sempat singgung ya di pengkhotbah itu, sebenarnya mohon maaf karena ini kebalik ya. Di pengkhotbah 3 ayat 11 ternyata ya. He has made everything beautiful in its time gitu. Jadi tetap percaya, jangan andalkan diri sendiri dan tetap andalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita dan setiap pemikiran visioner kita begitu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hmm. Baik, terima kasih kepada Kak Cia atas materi yang sungguh bermanfaat untuk
kita semua. Oke, untuk teteh-teteh mentoring sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi terkait materi yang sudah disampaikan sebelumnya, mungkin boleh raise hand terlebih dahulu atau boleh melalui kolom chat. Baik, jika dari teteh-teteh mentor sekalian dirasa materi sebelumnya